apakah memang di Indonesia ini belum ada pendidikan terkait dengan manajemen penanggulangan bencana atau bagaimana, Ci? Panji yang ini bukan penangkap ular atau penjinak binatang-binatang buas. Siapapun selama dia turun di medan bencana maka dia tampak seolah-olah boleh melakukan apapun. Iya, gagah ya. Ya seperti itu. Pokoknya ya kelihatan kayak heroik lah kayak gitu. Si Dea suka pakai lencana. Indonesia, ayo tangguh bencana. Wah, oke. Selamat siang teman-teman semuanya. Spesial banget hari ini. Kalau biasa-biasanya bintang tamu saya lebih senior, bintang tamu kita hari ini sepadan. Cuma bedanya teman saya ini rapi, ya saya apa adanya. Dia lebih pintar, pendidikannya sampai S2, saya ya seadanya lah. Selamat siang Panji. Selamat siang Mas Barli. Ya. Mas atau Pak nih? Pak aja ya. Oke. Kayaknya lebih cocok Mas. Oke. Teman-teman semuanya, sahabat PMI dan Akbaris, Panji yang ini bukan penangkap ular atau penjinak binatang-binatang buas, tapi Panji yang ini sekarang luar biasa. Gak nyangka loh Ji, dulu temen bermain apa ya gundu, dulu teman main kartu, sekarang lu sudah jadi kaprodi di Politeknik Akbara. Selamat atau apa Ji ucapan yang pas Ji? Doakan saja. Doa lebih baik dari semuanya ya. Oke Ji, ada hal menarik ini Ji. Panji ini kan dulu temanku KSR juga, sekarang sebagai kaprodi manajemen penanggulangan bencana. Yang menarik dari manajemen penanggulangan bencana ini apa Ci? Ya jadi sebelum jawab itu boleh cerita mundur sedikit Mas? Oke. Boleh silakan. ya, enggak apa-apa ya. Jadi mungkin teman-teman belum tahu kalau kami dulu, saya dengan Mas Barli ini teman dari relawan. Jadi kami dulu tergabung di relawan. Saya gabung di relawan sejak dari PMR, terus kemudian ketika di perguruan tinggi ikut KSR. Nah mungkin karena pengalaman itu yang akhirnya mulai jatuh hati ke dunia penanggulangan bencana, anggaplah kayak gitu. Terus kemudian belajar tentang penanggulangan bencana dan semakin jauh semakin mikir bahwa kayaknya dunia penanggulangan bencana perlu meningkat standarnya karena dulu mungkin Mas Barli juga tahu, kami sering ke lapangan dulu. Ketika di lapangan kita lihat bahwa siapapun selama dia turun di medan bencana maka dia tampak seolah-olah boleh melakukan apapun. Iya, gagah ya. Ya seperti itu. Pokoknya ya kelihatan kayak heroik lah kayak gitu. Tapi ya mengingat lagi bahwa kalau kita mau menolong orang itu kan nggak cukup dengan pengen, betul. Mas, nggak cukup dengan keinginan, nggak cukup dengan niat, tapi juga butuh ilmu. Yes. Nah terus kemudian kebetulan di PMI Solo mendirikan program pendidikan tinggi yang nantinya memang untuk skop yang lebih kecil disiapkan untuk melahirkan lulusan yang dibutuhkan oleh lembaga PMI di Indonesia. Tetapi secara umum ya dibutuhkan untuk Indonesia lah. Sudah ada Bank Darah, terus kemudian nah ini yang terbaru ini Prodi Manajemen Penanggulangan Bencana. Ketika ini dibentuk, nggak tahu dari mana asalnya, mungkin karena saking udah nggak ada siapa lagi ya gitu, akhirnya sayalah yang dipanggil. Iya. Yeah. Jadi seperti itu Mas ceritanya. Tetap aja lo profil Ji ya. Masih sama seperti dulu. Tapi ini menarik Ji. Kebanyakan kalau saya lihat teman-teman yang bertugas di penanggulangan bencana kan kebanyakan mereka itu memiliki skill dari proses pelatihan. Tapi saya rasa tidak banyak atau mungkin tidak ada ya yang mereka memiliki skill dan pengetahuan dari pendidikan. Apakah memang di Indonesia ini belum ada pendidikan terkait dengan manajemen penanggulangan bencana atau bagaimana Ci? Ini saya jawab sebisa saya Mas ya. Jadi kalau setahu saya memang pendidikan formal di lembaga pendidikan tinggi itu sudah ada di Indonesia. Tapi setingkat S2 itu ada di beberapa kampus. Sejak 2010 itu kalau nggak salah ada di UGM, kemudian UNER, Unsi Akuala, terus yang baru-baru ini ada UPN, satu lagi mana? IPB kalau nggak salah. Tapi S2? Setingkat S2. Setingkat S2. Kalau yang judulnya manajemen atau yang judulnya berbicara tentang bencana Mas ya. Kalau program studi yang lain di kampus lain yang peminatannya bencana mungkin sudah ada banyak gitu. Berarti menurut Panci ini prospektif banget ya Ji ya?
sangat prospek. Dilihat dari apapun sangat prospek. Jadi kalau kita lihat dari lembaganya, yang dilakukan Akbara, yang dilakukan PMI hari ini terobosan. Karena saya tahu persis startnya kita bareng. Saya nggak tahu boleh nyebut nggak ya, karena ini semuanya belum launching. Setahu saya BNPB itu juga menyiapkan politeknik, menyiapkan pendidikan kebencanaan. Terus kemudian Basarnas juga menyiapkan pendidikan internalnya sendiri. Tapi kita yang finish duluan, izin kita turun lebih dulu daripada yang lain. Itu sebabnya kan kemarin waktu ada rakor dengan Pak JK, Pak Ketua PMI Pusat, beliau sangat mengapresiasi karena kita ternyata lebih dulu daripada lembaga-lembaga yang lain seperti itu. Wah, ini luar biasa. Pak JK pun memberikan apresiasi ya, Ci ya. Betul. Ya, ini peluang yang luar biasa nih buat teman-teman yang memang saat ini mungkin punya kemauan, punya minat untuk tetap eksis dan bisa berperan menolong orang, tapi tentu harus dibekali dengan pengetahuan yang baik serta keterampilan. Dan ini, Ci, kalau saya lihat bencana di Indonesia kan juga cukup banyak. Mungkin ini bisa jadi terobosan untuk setidaknya menjadi solusi alternatif untuk upaya, bisa nggak sih, Ci, prodi ini nggak cuma untuk penanggulangan bencana, ini juga bicara preventif juga rehabilitasi juga ya, Ci ya? Ya, jadi tadi yang saya bicarakan tadi kan dari sisi lembaga, Mas. Kalau dari sisi SDM mahasiswanya mungkin lulusannya nanti ini ya sedikit mengutip apa yang disampaikan Pak Sudirman Said kemarin ya, waktu kita rakor juga. Jadi memang benar, pertama Indonesia di mata internasional itu terkenal akan ketangguhannya terhadap bencana. Ketangguhannya karena apa? Hampir semua jenis bencana ada di Indonesia. Hampir semuanya. Sehingga hampir di setiap wilayah di Indonesia itu pernah merasakan yang namanya bencana. Masyarakatnya pun juga sudah terbiasa. Sehingga dari reputasi itu sebenarnya kita punya peluang. Ini kalau bicara yang agak muluk-muluk dikit ya, Mas ya. Kita punya peluang begini. Ini program studi baru. Nantinya akan melahirkan lulusan baru, melahirkan profesi baru. Betul ini. Melahirkan profesi baru. Jadi kalau dulu kita terjun ke bencana itu sebagai relawan, volunteer, betul. Mungkin besok kita terjun bencana sebagai profesional, seperti itu. Nah, persoalannya adalah profesional ini tidak hanya dibutuhkan di Indonesia saja. Hampir di semua negara itu pasti juga ada kebutuhan tenaga profesional di bidang penanggulangan bencana. Pertanyaannya adalah seberapa siap kita nanti menyiapkan SDM untuk itu. Jadi anggaplah jika ini nanti tercapai, mimpinya tercapai, lulusan kita memang sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan kebutuhan, mungkin kita bisa ekspor TKI tapi berkualifikasi penanggulangan tenaga teknis penanggulangan bencana seperti itu. Ini persis apa yang lu omongin ada di otakku, Anji. Jadi kalau selama ini kan saya cerita juga ya, punya banyak teman relawan juga yang mereka bisa go internasional, tapi mohon maaf bekalnya adalah pelatihan skill, dan mereka mohon maaf tidak seperti Panji yang memang mengenyam pendidikan di kebencanaan. Jadi bisa jadi, Ji, peluangnya ini tidak hanya di Indonesia tapi global. Betul. Memang kayak gitu. Jadi saya masih ingat dulu yang menginspirasi saya, kenapa saya selalu bersemangat ketika kita berkegiatan di PMI ya. Pernah satu ketika ikut pelatihan, kemudian trainernya dari luar. Kan gue ikut, Ci. Oh iya, itu sama Mas Barli juga ya. Itu sama Mas Barli juga. Jadi dari pelatihan itu membuka wacana saya bahwa ada toh profesi yang sejenis ini. Ada profesi yang sejenis ini. Kita bisa keluar ke sana ke sini jadi trainer tingkat internasional. Nah, itu cukup keren deh. Berarti ini juga membuka perspektif teman-teman kita nih, bahwasanya lulusan manajemen penanggulangan bencana itu nanti dalam tanda kutip tidak hanya bertugas sebagai tim ekstrikasi evakuasi di lapangan, tapi banyak, Ji ya. Oh enggak, kalau dari segi pekerjaannya sendiri, Mas, ini jadi di penanggulangan bencana itu kalau kita bicara manajemennya itu utuh dari pra bencana, kemudian saat terjadi bencana hingga pemulihannya, hingga masa rehabilitasi rekonstruksinya. Jadi ada banyak jenis pekerjaan yang tidak harus menunggu bencana ada dulu. Oh ya, ini seperti menarik. Contohnya tadi preventif ya, tadi kegiatan-kegiatan pencegahan, program-program pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas masyarakat. Nah, yang seperti itu banyak. Dan rata-rata kebanyakan yang memberi pekerjaan itu
pendanaannya asing. Contoh program-programnya dari UNDP mungkin kalau USAID. USAID dan sejenisnya itu. Dari Red Cross juga banyak. Ya, FRC. Jadi kalau teman-teman kira-kira memang sudah jatuh hati di dunia relawan, di dunia kemanusiaan semacam ini, jangan khawatir. Sebenarnya ada prospek karir yang bisa mendukung supaya teman-teman bisa kerja sekaligus menekuni passion. Nah, kayak gitu. Itu bagus banget. Karena kan banyak quote menarik seperti ini, Ji. Sesuatu yang membuat kita sukses adalah sesuatu yang kita senangi. Ya. Kalau misalnya kita berdua memang passionnya di bencana, ya hal itu bekerja tapi seolah-olah kayak nggak bekerja, nikmatin banget. Dan yang menarik juga untuk sahabat PMI dan teman-teman Akbaris, bahwasanya berarti ini tidak hanya di PMI, BPD dan Basarnas peluang kerjanya dong, Ji. Ya. Lembaga pemerintah yang kita tahu yang berkaitan dengan bencana ada BNPB, BPBD. Kemudian ada hampir semua dinas, Mas. Dinas sosial juga bisa. Bisa juga ya. Terus kemudian dinas kesehatan juga bisa. Terus kalau di pemerintah yang belakangan ini ada lowongan pekerjaan tentang penanggulangan bencana itu Basnas. Oh ya, padahal Basnas zakat nasional itu. ada. Terus kemudian kalau yang non pemerintah itu ada sejenis LSM ya, LSM internasional tadi yang saya sampaikan, ada UNDP, ada Red Cross, terus kemudian ada banyak lembaga asing yang mereka concern terhadap bencana dan mereka ada kantornya di Indonesia, ada kantor perwakilannya di Indonesia. Nah, itu biasanya sering buka lowongan untuk kebutuhan itu. Ya. Oke, teman-teman, luar biasa obrolan saya dengan Panji. Sayangnya waktunya kita dibatasi nih, Ji. Iya, Mas. Iya, Sudah waktunya makan siang juga. Makan siang juga buat teman-teman yang mau Jumatan ini juga. Ini syutingnya Jumat ya, tapi nanti tayangnya hari apa nggak ngerti ya. Baik, terima kasih Ji, luar biasa waktunya. Siap, dan ini sama-sama. peluang yang prospektif buat teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di Politeknik Akbara. Saat ini membuka prodi manajemen penanggulangan bencana yang insya Allah ke depan akan menghasilkan lulusan-lulusan yang profesional, kompeten, berkarakter dan menjadi kebutuhan masyarakat.